bukan. Change maker-nya apa? Pembuat apa? Perubahan. Kalau kalian ingat di tokoh-tokoh Alkitab, siapa yang menurut Anda terlintas di dalam pikiran Anda seorang change maker? Ada? Siapa change maker tokoh Alkitab? Musa. Oke. Change maker. Dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Siapa lagi? Paulus, rasul yang luar biasa, bangun jemaat, menangkan banyak orang. Siapa lagi? Ada lagi? Daud, Yesus, of course, Yesus. Daud, ya dia menyatukan ke-12 suku bangsa Israel. Tokoh-tokoh luar biasa, betul nggak? Tapi pertanyaannya ketika Anda disandingkan dengan nama-nama itu, kira-kira gimana? Apakah Anda bisa menjadi seperti mereka? Jadi kayak Paulus gitu, jadi kayak Musa gitu ya. Jadi kayak Yesus, bahkan ngeri banget ya. Perbandingannya kayak luar biasa banget ya. Tapi ada 3 tokoh nanti saya kasih tahu. Change maker, tapi mereka orang-orang yang sederhana. Bahkan namanya pun nggak disebutkan di Alkitab. Siapa mereka? Boleh klik 1. Perempuan Samaria. Namanya siapa? Nggak ngerti. Perempuan Samaria ini ceritanya kalau Anda tahu, dia adalah perempuan yang nggak benar. Dan dia mengambil air di sumur ketika siang. Itu adalah waktu yang nggak normal buat orang ambil. Kenapa? Dia menghindari orang. Kenapa seperti itu? Karena dia orang yang nggak benar. Dia tinggal di dalam rumah dengan laki-laki yang bukan suaminya. Dan dia ketemu sama Yesus di situ. Dan Yesus mensingkapkan apa yang dilakukan perempuan Samaria itu. Gak, terus change maker-nya di mana? Diceritakan firman Tuhan ketika dia balik ke kotanya dan dia menceritakan kepada orang-orang di kotanya, dia katakan, ada Tuhan yang menceritakan semua yang aku alami. Dan akhirnya satu kota itu ketemu sama Tuhan dan dia percaya sama Yesus. Dari siapa? Perempuan Samaria. Orang yang gak benar. Hidupnya gak benar. Tapi dia dipakai Tuhan jadi change maker untuk apa? Merubah satu kota. Luar biasa gak? Bahkan namanya gak dicatat. Ada lagi yang kedua. Next. Mantan orang gila. Masih ingat ceritanya? Yang dia kerasukan setan, setannya sangat banyak. Di situ dikatakan apa? Legion. Dia tinggal di pekuburan, orang ngikat dia gak bisa. Tapi begitu Tuhan datang, orang langsung menyembah. Kenapa? Karena ada setan di situ dan dia dilepaskan oleh Tuhan. Dan akhirnya setannya keluar masuk kemana? Babi, betul ya. Terus babinya keluar, ya lari, terjun, mati. Orang gila ini namanya siapa? Namanya siapa? Nggak ngerti. Nggak ngerti namanya. Nggak ngerti namanya. Kenapa nggak ngerti? Nggak dicatat, nggak penting. Tapi dikatakan apa? Setelah dia dipulihkan, apa yang dilakukan? Dia balik dan dia menggemparkan yang namanya apa? Dekapolis. 10 kota besar. Dari mantan orang gila. Nggak cuma orang gila, orang kerasukan setan. Nggak cuma satu setannya, ada banyak. Dan orang yang seperti itu bisa dipakai Tuhan untuk jadi change maker. Anda lebih hebat dari mereka berdua? Ada yang di sini hidupnya nggak benar? Maybe, I don't know. Ada yang di sini pernah kerasukan setan? I don't think so, ya. Saya percaya kok nggak ada. Apalagi kerasukan setan legion, banyak. Saya rasa nggak ada, gitu ya. Kalau nggak ada, berarti Anda lebih hebat dari mereka berdua, betul nggak? Sepakat dengan saya? Halo? Sepakat? Saya yang percaya kalau kalian lebih hebat dari mereka berdua. Angkat tanganmu. Gak yakin? Saya ulangi lagi. Siapa yang percaya kalau Anda lebih hebat daripada 2 orang itu kondisinya? Yakin? Ada tokoh yang ketiga. Ada satu tokoh Alkitab lagi yang membuat Petrus bertobat. Anda tahu ya ceritanya ya? Petrus dia apa? Menyangkal Tuhan.
Betul? Dia menyangkal Tuhan 3 kali. Dan ada satu tokoh yang membuat dia akhirnya teringat perkataan Yesus. Siapa itu? Klik. Siapa namanya? Siapa? Kok bisa ayam? Masih ingat ceritanya ketika Petrus nyangkal ketiga kalinya, terus apa yang terjadi? Ayamnya ngapain? Berkokok. Ayamnya pun gak khotbah, bener gak? Ayam gak khotbah. Ayam gak ngomong sama Petrus, Petrus engkau berdosa. Gak ngomong, ayamnya gak ngomong. Ayam cuma ngapain? Berkokok. Simple, betul? Ayamnya cuma melakukan apa yang dia bisa lakukan, yaitu apa? Berkokok. Dan ketika dia melakukan, dia hanya berkokok pada waktu yang tepat, maka yang terjadi apa? Terjadi apa? Petrus ingat perkataan Tuhan. Berubah gak hidupnya Petrus? Berubah gak? Mereka adalah tokoh-tokoh Alkitab yang biasa, yang dipakai Tuhan untuk menjadi change maker. Kalau mereka bisa, kalian kira-kira bisa nggak? Halo? Bisa? Bisa Tuhan pakai? Permasalahannya adalah, apakah kalian mau dipakai Tuhan untuk menjadi change maker? Tidak ada alasan lagi buat kalian ketika kalian berkata, Kak, masa laluku buruk. Kak, aku orang yang gak bisa apa-apa. Kak, aku masa depanku suram. Kak, keluargaku seperti ini. Kak, pendidikanku cuma seperti ini. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Tidak ada alasan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk jadi change maker-nya Tuhan. Amin. Bahkan dia pakai ayam. Apakah kalian lebih rendah dari ayam? Saya rasa kok enggak. Amin. Kalian lebih hebat daripada ayam. Kalau Tuhan bisa pakai ayam untuk menobatkan Rasul Petrus yang sekali dia khotbah ada 3.000 orang bertobat, Tuhan pakai ayam. Terlebih Tuhan bisa pakai kalian enggak? Amin. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya itu? Karena itu permasalahannya sekarang adalah apakah engkau mau untuk dipakai Tuhan menjadi change maker-nya Tuhan? Mau atau enggak? Jangan berkata, Kak, aku enggak bisa. Kak, aku enggak punya potensi. Kak, aku enggak punya kemampuan. Kak, aku enggak punya apapun. Guys, 3 tokoh tadi tidak dipandang. Bahkan Alkitab pun tidak mencatat. Bahkan ada 1 hewan yang dipakai sama Tuhan. Amin. Amin. Maukah kalian dipakai oleh Tuhan untuk menjadi change maker-nya Tuhan? Mau? Mau? Amin. Buat yang mau katakan amin. Sekarang kita akan lihat bagaimana kita bisa jadi change maker. Kita sudah mau, Tuhan aku mau untuk engkau pakai menjadi change maker-mu Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang akan pimpin, Tuhan yang akan sertai aku. Tapi bagaimana caranya? Kita baca dari firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 saya bacakan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Cara yang pertama untuk kalian bisa menjadi change maker-nya Tuhan adalah yang pertama, kalian miliki identitas yang benar. Karena firman Tuhan di ayat 9a di situ dikatakan apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalian itu spesial. Kalian harus punya identitas yang benar. Jangan percaya apa omongan orang kepada dirimu. Jangan melihat dirimu itu rendah. Karena Tuhan melihat engkau spesial. Amin. Di situ dikatakan apa? Next. Ketika kita harus memiliki untuk identitas yang benar, kita perlu sadar
Siapa diri kita di dalam Kristus. Kalian harus ngerti siapa kalian. Sebenarnya kalian itu siapa? Bukan orang yang dipandang biasa. Oh enggak. Firman Tuhan katakan apa? Engkau yang pertama, engkau ini bangsa yang terpilih. Engkau ini orang spesial, men. Amin. Tuhan pilih engkau. Untuk apa? Tujuan yang besar. Kalau engkau dipilih Tuhan, itu artinya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupmu, betul? Kayak seorang presiden. Dia pilih menterinya, dia pilih staf khususnya, berarti itu orang-orang pentingnya. Ketika Tuhan pilih engkau untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, berarti Tuhan sedang mempercayakan engkau. Berarti Tuhan melihat ada potensi di dalam dirimu, amin. Dan Tuhan pasti menyertai enggak. Karena itu jangan pernah pandang rendah dirimu, amin. Amin. Sadari dirimu, siapapun engkau. Mau latar belakangmu kayak apapun, mau kondisimu sekarang kayak apapun, mau latar belakang keluargamu seperti apapun, saya nggak peduli. Karena firman Tuhan di sini jelas dikatakan, engkau bangsa yang terpilih, engkau umat pilihan Tuhan, amin. Engkau ini dipilih orang yang spesial, nggak kacang-kacang, bukan orang yang biasa-biasa saja, amin. Untuk sesuatu yang besar Tuhan pilih engkau. Dan yang kedua, di situ nggak cuma dikatakan engkau ini bangsa yang terpilih, tapi di situ firman Tuhan tegaskan lagi, engkau imamat yang rajani. Imam itu apa? Imam itu tugasnya membawa orang itu untuk ketemu dengan Tuhan. Menjadi perantara umat ketemu dengan Tuhan, itu tugasnya imam. Imam yang rajani artinya dia punya otoritas kerajaan, dia punya wewenang, dia punya tugas untuk bisa memimpin orang ketemu dengan Tuhan. Dan itu siapa? Engkau dan saya. Amin. Engkau bukan orang sembarangan. Kayak saya orang kecil, kayak saya nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan katakan engkau imamat yang rajani. Engkau punya potensi untuk bawa orang ketemu dengan Tuhan. Engkau punya potensi untuk menjadi pemimpin, memimpin orang untuk bisa datang ke hadirat Tuhan. Imamat yang raja. Enggak cuma orang yang dipilih, tapi orang yang punya status imamat yang rajani. Hebat enggak? Halo? Itu engkau. Amin. Dan gak cuma itu, Tuhan tegaskan lagi yang ketiga, dia dikatakan apa? Bangsa yang kudus. Gak cuma kita dipilih, gak cuma Anda punya status imamat yang rajani, tapi Tuhan katakan apa? Bangsa yang kudus. Tuhan mengkuduskan, Tuhan mengkhususkan hidupmu supaya engkau menjadi teladan buat orang-orang yang ada di sekitarmu. Tuhan memberikan karunia-Nya menguduskan engkau menjadi orang-orang yang bisa menjadi teladan. Luar biasa gak? Bangsa yang kudus. Bukan karena engkau melakukan sesuatu, enggak. Ketika engkau menjadi kudus ini bukan karena kekuatanmu, enggak. Itu karena kasih karunia Tuhan, amin. Bukan karena siapa engkau, bukan karena latar belakangmu, bukan karena apa yang sudah engkau lakukan, tapi karena Tuhan yang menguduskan engkau. Dan karena Tuhan yang sudah memilih engkau, Tuhan sudah memberikan engkau sebuah jabatan imamat yang rajani dan Dia menguduskan engkau. Mengkhususkan engkau. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Dan gak cuma itu, sekali lagi, yang keempat Tuhan tegaskan apa? Umat kepunyaan Allah sendiri. Kepunyaan Allah loh guys. Ketika engkau jadi punyanya Tuhan, engkau jadi miliknya Tuhan, Tuhan akan jaga gak? Saya punya HP, saya punya barang, itu saya pasti akan jaga benar-benar. Betul? Apalagi Tuhan. Kalau Tuhan memiliki engkau, engkau punyanya Tuhan, berarti engkau pasti akan dijaga gak? Amin. Dan engkau ini spesial. Engkau bukan milik dunia, tapi engkau milik Tuhan. Umat kepunyaan Tuhan sendiri.
seberharga itulah hidupmu. Amin. Karena itu jangan mulai sekarang, jangan pernah pandang rendah dirimu lagi. Jangan pernah engkau lihat masa lalumu lagi. Jangan pernah engkau lihat kondisimu sekarang. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, engkau adalah bangsa yang terpilih. Engkau dipilih Tuhan. Engkau imamat yang rajani. Engkau dikuduskan Tuhan. Dikhususkan Tuhan. Dan engkau kepunyaan Allah sendiri. Amin. Engkau itu adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Karena itu jangan pernah meragukan dirimu lagi, amin. Tuhan bisa pakai engkau menjadi change maker-nya dia. Asalkan engkau punya yang apa? Sadari siapa dirimu sebenarnya. Engkau bukan orang biasa, amin. Engkau bukan orang yang biasa. Engkau dikhususkan Tuhan, engkau orang yang terpilih. Oleh karena itu engkau bisa jadi change maker-nya Tuhan. Mulai sekarang jangan pandang dirimu ini orang biasa. Jangan pandang dirimu ini orang rendah. Oh enggak, Tuhan memandang engkau orang-orang yang spesial. Amin. Amin. Karena itu mulai sekarang, please jangan pernah menganggap dirimu rendah lagi. Yang kedua, cara yang kedua, kita perlu apa? Berani keluar dari zona yang nyaman. Firman Tuhan di dalam ayat 9b di situ katakan apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ketika kamu sudah ngerti siapa dirimu, untuk engkau bisa menjadi change maker-nya Tuhan, Anda perlu menyadari panggilan Tuhan buat hidupmu apa. Anda perlu menyadari kenapa engkau diciptakan. Kenapa engkau menjadi spesial. Kenapa? Karena firman Tuhan dikatakan apa? Supaya engkau memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Kenapa? Karena Dia telah memanggil engkau keluar dari kegelapan. Ketika kita mau keluar dari zona nyaman, kita perlu ada yang namanya apa? Perubahan di dalam hidup kita. Next. Perubahan itu dimulai ketika kita berani melangkah. Kalau Anda mau menjadi change maker-nya Tuhan, Anda perlu apa? Melangkah. Anda perlu apa? Berjalan. 1,000 steps, 1000 langkah itu dimulai dari langkah pertama. Anda ingin jadi orang yang merubah dunia, rubahlah dirimu terlebih dahulu. Amin. Karena itu keluar dari zona nyaman. Tuhan panggil kita keluar dari kegelapan. Untuk apa? Supaya hidup kita, kebiasaan yang lama ini hilang. Kenapa? Karena Tuhan memanggil kita dari kegelapan. So artinya engkau ini gak tinggal lagi di dalam kegelapan. Artinya apa? Engkau ini harus mulai berani mengatakan bahwa aku adalah orang yang terpilih, aku adalah change maker-nya Tuhan, aku gak bisa hidup sembarangan lagi, dan aku mau tinggalkan semua dosa. Aku mau hidup di dalam integritasnya Tuhan, karena Tuhan yang pilih aku. Anda harus berani keluar dari zona nyaman untuk berkata tidak pada dosa. Amin. Amin. Mungkin kau berkata, Kak, wajar dong manusia berdosa. Saya katakan enggak. Kenapa? Karena Anda orang-orang yang terpilih. Kalau Anda ada di gereja, ada Kak Ayu, ada Kak Paul, ada semua leader-leader di sini, Anda berani berbuat dosa di hadapan mereka, leader-leader? Kan enggak. Itu adalah common sense, betul? Kenapa? Karena Anda orang-orang booms. Anda orang-orang boomers. Anda orang-orang yang terpilih. Anda anak Tuhan yang ada di sini. Di hadapan Kak Ayu aja Anda gak berani berbuat dosa. Apalagi ketika Anda sendiri, Anda tahu ada Roh Kudus yang melihat Anda. Masih berani berbuat dosa? Saya rasa kok enggak. Ketika Anda menyadari bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai engkau. Ketika engkau menyadari bahwa ada Roh Kudus yang selalu melihat engkau. Disitulah Anda akan mulai berani. Untuk apa? Keluar dari kegelapan. Untuk apa? Berani melakukan kebenaran. Say no terhadap dosa. Amin. Amin.
Tuhan bawa kita kepada terangnya. Artinya apa? Hidup dengan iman dan keberanian dan kebenaran. Engkau ini sudah dipanggil keluar dari kegelapan dan sekarang masuk kepada terang. Terang itu apa? Terang itu bercahaya. Terang itu adalah orang-orang yang dilihat. Terang itu adalah orang-orang yang berdampak. Karena itu hidupmu harus mulai apa? Berdampak kepada orang-orang yang di sekitar. Hidupmu harus tinggal di dalam imannya Tuhan. Engkau harus punya iman yang kuat di dalam engkau menjalani akan hidupmu. Kenapa? Karena engkau orang terang. Karena apa? Engkau dibawa kepada terang. Dan tugasnya apa? Jelas firman Tuhan katakan tadi apa? Ketika kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, tugasnya apa? Memberitakan perbuatan Tuhan yang besar kepada dunia. Perbuatan terbesar Tuhan yang pernah dia lakukan untuk dunia itu apa? Ketika dia mati di atas kayu salib. Betul? Dia menebus dosa manusia. Untuk apa Tuhan menebus dosa manusia? Untuk apa Tuhan Yesus menebus dosa manusia? Saya mau katakan kepada kalian, Tuhan Yesus menebus dosa manusia, menebus dosa Anda dan saya, bukan supaya Anda masuk surga saja. Saya ulangi, Tuhan Yesus menebus dosamu dan saya, bukan cuma untuk engkau masuk surga. Enggak. Tapi Tuhan Yesus menebus dosamu dan dosaku. Untuk apa? Memulihkan hubunganmu dan hubunganku kepada siapa? Bapa di surga. Ketika Tuhan Yesus memulihkan hubungan, firman Tuhan katakan apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau enggak lewat aku. Artinya apa? Bukan masuk surga, enggak. Tapi memiliki hubungan dengan Tuhan. Itulah tujuannya. Dan itu yang harus engkau beritakan. Hei, ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau bisa punya hubungan yang dekat loh dengan Bapa. Ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau bisa datang kepada Dia, kepada Tuhan Allah yang Maha Besar dan sebut Dia Bapa. Bukankah itu adalah hal yang luar biasa? Enggak semua orang bisa panggil Dia Bapa. Karena firman Tuhan katakan apa? Di Matius 7:21 katakan, pada zaman terakhir ada orang-orang yang berkata, Tuhan bukankah aku sudah bernubuat mengusir setan, melakukan banyak hal-hal yang luar biasa. Tapi Tuhan katakan apa? Kamu siapa? Aku gak kenal. Kenapa? Karena mereka fokus kepada pelayanan. Karena yang mereka kejar hanya surga dalam tanda kutip. Tapi mereka gak pernah kejar yang namanya apa? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena itu, hal yang besar yang harus kita beritakan apa? Yesus mati untuk apa? Engkau dan saya bisa mempunyai hubungan yang dekat dengan Bapa. Engkau dan saya bisa jadi anak Bapa. Itu adalah perbuatan yang besar yang Tuhan Yesus lakukan. Supaya kita bisa panggil Dia Bapa. Amin. Amin. Lalu yang ketiga, cara untuk kita bisa menjadi change maker-nya Tuhan yaitu apa? Miliki kemuliaan sebagai umat Allah. Di dalam ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, kamu yang dahulu bukan umat tetapi yang sekarang telah menjadi umat Allah, yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Supaya kita bisa menjadi change maker-nya Tuhan, gimana caranya? Kita harus punya kemuliaan sebagai umat Allah. Kemuliaan itu apa? Kita lihat. Engkau memiliki hak yang spesial. Hak apa sih? Yang pertama, engkau punya hak sebagai anak Tuhan. Itu adalah hak yang spesial. Itu adalah kemuliaan. Bayangkan kalau presiden sekarang, Presiden Prabowo, dia punya anak. Dan anaknya pasti punya kemuliaan sebagai anak presiden, betul? Dia punya privilege khusus, betul nggak? Kalau misalkan Anda tiba-tiba diangkat jadi anaknya presiden, Anda pun punya privilege khusus. Anda bisa masuk ke istana negara. Kenapa? Karena Anda anak. Anda bisa ketemu dengan Presiden Prabowo. Kenapa? Karena Anda anak, tinggal ketemu aja, nggak perlu lewat protokoler. Anak. Betul? Ada privilege khusus.
Dan begitu pula ketika engkau ini anak Allah. Seberapa hebat itu menurutmu? Seberapa hebat kemuliaan yang engkau terima kalau engkau menyandang status engkau adalah anak Allah. Luar biasa gak? Engkau bukan orang sembarangan, men. Engkau bukan orang sembarangan. Engkau anak Allah, amin. Dan itu hak istimewa yang Tuhan kasih. Engkau ini adalah umat Allah. Engkau anak Allah. Ada privilege khusus. Dan engkau bisa panggil dia Bapa. Engkau bisa ketemu dengan dia kapan saja. Dan hak istimewa berikutnya apa? Ketika engkau jadi anak, artinya apa? Yang kedua, engkau siap terima janji semua Tuhan. Semua janji Tuhan di dalam Alkitab, ini adalah bagianmu. Amin. Kenapa? Karena engkau anak. Betul? Masih ingat cerita anak yang hilang? Kita tahu ya, anak bungsu itu anak yang hilang. Karena dia minta warisan dan dia keluar dari rumah. Dia anggap bapaknya mati karena minta warisan. Jelas itu anak yang hilang. Tapi anak yang sulung, ini juga anak yang hilang. Kenapa? Karena ketika anak yang bungsu balik, bapaknya berikan perjamuan buat dia, anak yang sulung protes. Bener gak? Protesnya ngomong apa? Pak, aku ini kerja, gak pernah lakukan hal yang salah. Tapi kenapa kamu gak pernah buat perjamuan buat aku? Bapaknya ngomong apa? Lah, kamu kan setiap hari bersama dengan aku. Bukankah segala milikku adalah milikmu? Betul? Bapaknya katakan itu. Kenapa anaknya gak sadar bahwa semua yang bapaknya miliki adalah miliknya? Kenapa? Karena gak ada hubungan. Karena gak ada kedekatan. Anak sulung gak punya kedekatan dengan bapaknya. Kalau dia punya kedekatan dengan bapaknya, ketika dia mau buat perjamuan, dia tinggal ngomong sama bapaknya, betul? Tinggal, Pak, aku mau buat perjamuan, aku mau buat pesta, kumpulin teman-temanku. Bapaknya akan katakan apa? Silakan, kamu butuh berapa? Betul? Tapi karena anak sulung gak punya hubungan dekat dengan bapak, maka dia gak bisa menikmati apa kepunyaan bapaknya. Begitu juga kalian. Kalau kalian selama ini hidup sebagai orang yang disebut Kristen, tapi gak pernah sadar bahwa engkau anak Allah, maka engkau gak akan bisa menikmati apa janji Tuhan di dalam hidup. Amin. Yang kau habiskan hanya kau pelayanan, kau tetap jadi orang Kristen, kau baca Alkitab, kau jadi WL, kau jadi pemain musik, kau jadi pengkhotbah, kau jadi leader di gereja, kau bahkan mengadakan mukjizat sekalipun, tetapi ketika engkau gak punya hubungan dengan Tuhan, maka engkau gak akan bisa menikmati janji Tuhan. Kenapa gak ada hubungan dekat Tuhan sama Tuhan? Rugi gak? Rugi. Dan itu adalah hak istimewa yang Tuhan kasih. Engkau jadi anak Allah. Engkau siap terima janji Tuhan, amin. Dan yang ketiga katakan apa? Hak istimewa yang engkau terima ketika engkau sebagai anak Tuhan. Yang ketiga, hak istimewa engkau punya kuasa Tuhan. Tuhan menyertai engkau dimanapun kau berada, amin. Kemanapun kau berada, Tuhan menyertai engkau dengan tangan kanannya yang luar biasa. Artinya apa? Ada kuasa Tuhan yang menyertaimu. Sehingga apapun yang engkau lakukan di dalam Tuhan, Tuhan sendiri yang buat apa? Berhasil, amin. Amin. Kalau engkau disertai sama Tuhan di dalam hidupmu perlu khawatir? Ya, saya rasa kok enggak. Kenapa? Karena Tuhan sertai kok. Saya kasih contoh, mungkin anak-anak boom sering gitu ya, diajak jalan-jalan sama Kak Ayu gitu ya. Jalan-jalan kemana sama Kak Ayu gitu. Saya percaya kalian anak-anak pun ketika jalan-jalan sama Kak Ayu, kalian gak khawatir kelaparan. Betul ya Kak Ayu? Betul ya? Kenapa? Pasti akan disuplai sama Kak Ayu. Itu Kak Ayu loh. Lah kalau kalian berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menyertai engkau, perlu khawatir gak? Harusnya enggak, amin. Ketika engkau pelayanan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan sertai enggak? Ketika engkau melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan sertai enggak? Dan siapa yang buat berhasil? Tuhan sendiri. Tuhan menyertai engkau dengan tangan kanannya, dan itu adalah hak spesial karena engkau adalah anak Tuhan. Amin. Amin.
Karena itu, bagaimana kita menjadi change maker? Next. Ada 3 hal, yaitu yang pertama, miliki identitas yang benar. Engkau bukan orang sembarangan. Engkau umat yang dipilih oleh Tuhan. Engkau imamat rajani. Engkau orang yang dikuduskan, dikhususkan oleh Tuhan. Dan engkau ini punya kepunyaan Allah sendiri. Miliki identitas yang benar. Pandang dirimu dengan benar. Engkau bukan orang sembarangan. Amin. Dan yang kedua, berani keluar dari zona nyaman. Keluar dari kegelapan kepada terang. Berani punya komitmen untuk lakukan kebenaran. Tinggalkan semua dosa-dosa yang sudah engkau lakukan selama ini. Tinggalkan itu, jangan dilakukan lagi. Lakukan kebenaran. Dan beritakan akan perbuatan Dia yang besar. Yaitu apa? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk apa? Supaya engkau punya hubungan dekat dengan Bapa. Amin. Dan Yesus mati buat dunia ini supaya mereka bisa ketemu dengan Bapa. Dan yang terakhir, miliki kemuliaan sebagai umat Allah. Miliki hak istimewa untuk engkau menjadi anak Allah. Jangan mau jadi anak yang hilang lagi, amin. Meskipun engkau ada di gereja, engkau setiap Sabtu, setiap Minggu beribadah, engkau pelayanan, engkau main musik, engkau WL, engkau lakukan pelayanan apapun, tetapi engkau enggak pernah punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Enggak pernah punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Engkau enggak pernah nikmatin janji Tuhan. Engkau enggak pernah mengalami penyertaan Tuhan. Rugi, amin. Karena itu nikmati, miliki kemuliaan itu. Amin. Mau jadi change maker-nya Tuhan?